Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, kali ini kita sudah sampai pada materi persamaan diferensial linear. Ya. Apa itu? Oke, jadi ini definisinya. Jadi persamaan diferensial orde 1 berbentuk ini. Kalau kita ketemu persamaan diferensial bentuknya seperti ini, maka kita sebut persamaan ini adalah persamaan diferensial linear. Jadi ingat-ingat kembali apa bentuk umumnya ya. Oke. Terus apa? Oke. Karena ini persamaan diferensial ya, berarti apa? Berarti di A1-nya ini kan berarti tidak sama dengan 0 ya. Maka kalau kita bagi kedua ruas dengan A1, maka kita dapat apa? Kita peroleh oke. Ini lagi hujan ya, semoga tidak mengganggu. Ya. Jadi kalau kita bagi kedua ruas dengan A1, maka kita akan dapatkan apa? dy per dx tambah pxy sama dengan qx ya. Di mana si px-nya adalah ini ya. A0 per A1, qx-nya adalah dx per A1. Ya. Kalau saya sih lebih nyaman dengan definisi yang kedua ini ya. Jadi saya lebih suka melihat persamaan diferensial itu persamaan diferensial linear order 1 itu bentuk umumnya adalah yang ini ya. Ini bisa dibangun sama di sini. Oke. Selanjutnya kalau kita kalikan kedua ruas dengan dx, apa yang terjadi? Jadi kita kalikan dengan dx, maka yang terjadi kita punya apa? Seperti kita punya dy ditambah px y dx ini sama dengan ux dx. Lalu kalau kita kumpulkan yang sama-sama dx, yang sama-sama dy, maka kita dapat apa ini? Maka ini menjadi px y min ux dx tambah dy sama dengan 0 ya. Masih ingat dengan ini adalah persamaan diferensial yang kita bahas di awal-awal ya. Berarti apa itu? Ini kita sebut apa? Kita sebut mxy, yang ini kita sebut apa? nxy. Ya. Oke, berarti ternyata persamaan diferensial linear itu bisa kita bawa ke bentuk umum yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, jadi kita dapat ini ya. Berarti kita peroleh apa ini? Ya. Kita simpulkan apa? Si mxy-nya adalah pxy min qx, nxy-nya adalah 1. Ya. Kita ini panggil kembali siapa tadi? Karena tadi bentuknya apa? Oke, px y min qx dx tambah dy sama dengan 0. Ya, berarti benar si mxy-nya adalah pxy min qx
dan si NXT-nya adalah 1. Oke. Menarik ya. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya, apakah persamaan differential ini homogen ya? Dan ternyata tidak ya, karena turunan M terhadap Y-nya itu kan, karena turunan terhadap Y berarti ini hilang ya. Si QX-nya hilang, seperti ini hilang ya. Ini turunan terhadap Y berarti Y-nya hilang, tinggal PX. Berarti turunan terhadap Y-nya si M ini PX. Dan turunan terhadap X-nya si N ini adalah 0 ya, karena ini konstanta ya. Dan si PX ini tidak sama dengan 0 ya. Ya udah, berarti ini apa? PD ini ya, PD linear orde 1 itu tidak eksak ya. Tidak eksak. Ya, jadi dia tidak eksak. Berarti kalau tidak eksak berarti kita harus cari apa? Faktoral integralnya ya. Ya. Tapi sekarang kita ingat ya, apa? Jadi tidak eksak. Nah, kita lihat ini ya. Perhatikan si ini. Do M per do Y min sampai do N per do X per N ya. Nah, ini kan si do M per do Y-nya kan PX. Si do N per do X-nya kan 0 ya. Berarti PX kurang 0 berarti PX saja ya. Sini kan 1 ya. Oke. Berarti do M per do Y min do N per do X-nya dibagi N itu adalah PX ya. Dan itu adalah cuma variabel X saja. Oke. Berarti ini bisa dong apa? Menggunakan faktor integralnya. Berarti apa faktor integralnya? Berarti faktor integralnya adalah ya, katakanlah si mu X itu adalah siapa? E pangkat integral PX dx. Oke. Kalau kalian bingung ya, kalian harus lihat kembali materi persamaan diferensial eksak yang kedua, yaitu mengeksakkan yang tidak eksak. Oke, berarti ini faktor integralnya. Maka kalau kita kalikan ya si mu X ini dengan ini, dengan PD order 1, kita punya apa? PD order 1-nya apa? Kita tuliskan apa? dy per dx tambah px sama dengan qx. Kalau ini kita kalikan ya, saya kalikan ke sini, si siapa? Si mu ini tadi ya. Berarti siapa itu? Saya kalikan pangkat integral px dx. Maka apa yang terjadi? Maka kita peroleh apa? Integral px dx ini dy per dx ditambah pangkat integral px dx ya. Ini px ya, kali y sama dengan apa? Sama dengan pangkat integral px dx kalikan qx. Oke. Oke, perhatikan di sini ya. Si siapa ini? Oke, kita perhatikan yang ruas kiri ya. Oke. Ini kan kok kayak ini ya. Ini kan kayak turunan perkalian ya. Oke, kita ini kembali ya, kalau kita punya
si fx itu sama dengan u kalikan v, maka f aksen x-nya apa? U-nya turun ya, v-nya tidak ya, ditambah u-nya tidak, v-nya turun ya. Oke. Berarti berarti kan ini ya. Ini ada turunan y, ini ada y ya. Nah, ini kayaknya bentuknya seperti ini kan begitu ya. Oke, kita ini apa, kita cek kembali. Oke, kira-kira berarti kita bisa identifikasi si apa, si siapa, si u-nya itu ini y ya. Oke. Nah, apakah benar ini si v-nya itu adalah ini ya, e pangkat integral px dx. Oke, kita cek ya. Apa sih kalau kita punya katakanlah gx gitu ya, gx-nya kalau kita punya gx itu sama dengan apa? E pangkat integral px dx ya. Maka turunan dari x, gx ini siapa? Apa turunannya? Ya, kita ingat apa? Ini kan fungsi pangkat fungsi ya. Oke. Berarti ini sama dengan apa? Katakanlah apa? Hx gitu ya. Pangkat si ini hx pangkat katakanlah mx gitu ya. Nah, kita ingat ya, kalau fungsi pangkat fungsi maka turunannya adalah apa? Y aksen x itu turunan apa? Gx ya, kali turunan dari ln hx pangkat mx kan itu. Oke. Ini diturunkan. Oke. Atau sama dengan apa? Si gx kalikan dengan apa? Mx kalikan ln hx kan itu. Oke. Berarti ini siapa ini? Y aksen x-nya berarti gx. Oke, berarti e pangkat integral px dx kalikan dengan mx, berarti m-nya siapa? M-nya adalah integral px dx kalikan dengan ln hx, berarti ln hx-nya berarti e ya, ln e ya. Oke, diturunkan. Ingat ln e ini kan 1 ya. Si ln e ini kan ingat ini 1 ya, berarti ini ya udah. Berarti tinggal ini doang ya. Turunan dari integral ini ya si px sendiri. Berarti kita punya apa? Ini sama dengan e pangkat integral px dx dikalikan dengan apa? Si px sendiri. Oke. Oke, dan ternyata itu pas sekali ya sama ini ya. Pas sekali sama pas sekali sama si ini. Sama si ini ya. Oke. Berarti benar sekali, berarti ini adalah apa? Berarti ini adalah ini ya, diversen total dari apa? Oke, berarti maka apa? Kita peroleh apa? Ini semua tadi bisa terlihat apa? D dari apa? E pangkat integral px. Bentar. Pangkat integral px dx y ini sama dengan apa? Sorry, apa? Karena ini ini kita
bukan diferensial total ya, karena ini pas sekali ya. Berarti ini apa? D dari E pangkat integral Px dxy per siapa? Per dx ya. Ini sama dengan E pangkat integral Px dx qx ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita kalikan kedua ruas dengan apa? Kita kalikan kedua ruas dengan dx ya. Maka ini menjadi apa? Oke, berarti yang bawah ini kena kita bisa hapus ya. Kalikan kedua ruas dengan px, apa dengan dx maksud saya. Maka kita punya apa? Maka ini sama dengan yang ini per dx-nya hilang, berarti ini nah sekarang dx-nya ada di sini. Sekarang kalau kita integralkan kedua ruas ya, kita dapat apa? Oke, berarti kita dapat E pangkat integral Px dxy itu sama dengan integral E pangkat integral Px dx qx ya. Nah, jangan lupa plus c di sini ya. Jadi kita punya apa? Y-nya sama dengan apa? Ya udah ini ya. Y-nya sama dengan apa? Integral E pangkat integral Px dx qx dx. Sorry di sini kurang dx-nya ya. Oke. Oke, ya. Hanya lebih enak yang ini ya. Ya udah nggak apa-apa. Y plus c per E pangkat integral Px dx. Berarti ini adalah solusinya. Ya, jadi ternyata apa PD linear order 1 itu bisa kita ini ya, bisa kita bawa kembali ke bentuk mdx ndy ya. Sehingga kita dapat ternyata dia tidak eksak dan ternyata kita punya solusinya. Atau berarti kita punya teorema ini ya. Jadi persamaan diferensial linear order 1 yang berbentuk seperti ini ya. Ya. Maka dia akan mempunyai faktor integral mu x ya, yaitu E pangkat integral Px dx. Dan kita punya solusinya adalah apa? Nah, ini adalah si solusinya. Oke. Berarti ini apa tanpa di ini ya, tanpa dibagi dengan E pangkat integral Px dx. Oke. Berarti ya udah selesai ya. Oke, jadi ini adalah dari tadi kita menceritakan apa? Bukti dari teorema 2.5 ini. Oke, menarik. Oke. Sekarang mungkin kita butuh contoh ya. Oke, kita berikan contoh di sini. Ada nggak? Oke. Carilah solusi dari persamaan diferensial ini ya. Oke, berarti kita harus bawa ini ke persamaan umumnya dulu ya. Kita akan bawa ke apa? Bentuk umumnya berarti ini ingat si dx ini kan koefisiennya harus 1 ya. Berarti ya kita bagi ya. Bagi kedua harus dengan ini. Ya. Bagi kedua harus dengan x kuadrat plus 9. Maka kita punya apa? Oke, ini solusi. Nah, kita punya apa? dy per dx tambah x per x kuadrat plus 9 y sama dengan 0. Okay. Maka dari sini kita apa? Kita identifikasi apa? Si px-nya itu adalah ini x per x kuadrat plus 9 dan si qx-nya berarti sama dengan 0 ya. Oke, karena qx-nya sama dengan 0 ya. Karena si qx sama dengan 0 ya udah berarti ini semua hilang ya. Oke. Ini semua hilang ya. Berarti tinggal nanti apa? Berarti nanti kita punya apa? Solusinya sama dengan y sama dengan apa? C per E pangkat integral Px dx. Oke, berarti sekarang kita tinggal cari apa? Di lain pihak kita punya apa? Di lain pihak kita punya apa? Integral Px dx itu sama dengan apa? Integral dari x per x kuadrat plus 9 dx. Oke, berarti ini
X dx-nya kita bisa ganti dengan apa? Sama dengan integral setengah dari d x kuadrat plus 9 ya, per x kuadrat plus 9. Oke, berarti kita lanjutkan di sini. Kita punya apa? Oke, tulis lagi integral px dx ya, sama dengan berarti setengahnya bisa keluar ya, setengah integral dx kuadrat plus 9 ya, per x kuadrat plus 9. Oke. Berarti ini dia sudah pas ya. Berarti ini sama dengan apa? Setengah dari ln apa? X kuadrat plus 9. Jadi kita punya apa? Jadi apa? Pangkat integral px dx itu sama dengan apa? Oke, atau kita tulis di pinggirnya aja ya. Oke. Berarti kita klik, kita hapus. Jadi kita punya apa? Jadi apa? Jadi pangkat integral px dx ya. Itu sama dengan apa? Pangkat setengah ln siapa x kuadrat plus 9 ya. Setengahnya bisa naik ya, berarti sama dengan apa? Pangkat ln berarti x kuadrat plus 9 ya. Pangkat setengah ya. Berarti sama dengan apa? Oke. Pangkat ln itu berarti ya udah hilang ya. Berarti tinggal apa? X kuadrat plus 9 pangkat setengah. Nah, itu kita punya ini sama dengan apa? Akar dari x kuadrat plus 9 ya. Oke. Jadi kita punya apa? Solusi ya, solusi dari kita tulis lagi x kuadrat plus 9 di per dx plus xy sama dengan 0 adalah oke adalah apa? Tadi apa? Kita tadi sama tadi y-nya sama dengan c per pangkat integral px dx. Oke, berarti solusinya apa? Y sama dengan c per ini si apa? Pangkat integral px dx-nya berarti ini y sama dengan c akar x kuadrat plus 9. Oke, dan kita selesai. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, silakan dipelajari kembali. Nanti kita berikan contoh lebih lanjutnya di kelas. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.